Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjut pembahasan di bab yang pertama, masih meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Kita beriman kepada rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Bagaimana yang mana kita bisa lihat di sini ya, ada diagram yang menjelaskan tentang ada kiamat sugra, ada kiamat kubra ya. Kemudian yaumul barza, ada yaumul ba'ats, yaumul hasyr, yaumul mizan. Kemudian neraka dan surga. Dipahami dan diyakini kejadiannya sikap mulia, mawas diri, membiasakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Yang mana kita beriman kepada hari akhir agar kita mawas diri yang menghasilkan sifat mulia, yaitu membiasakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk, karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kemudian bagaimana kita beriman kepada hari akhir, hari kiamat, yang merupakan rukun iman yang kelima. Kita umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak nanti manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnya untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yabasu man fil kubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Kemudian iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan tiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan memenuhi langit, porak-poranda, gunung meletus, hancur berhamburan, lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Kemudian benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali, bintang, planet dan bulan saling bertabrakan. Satu peristiwa yang sangat mengerikan. Nah, kemudian para ulama membagikan kiamat itu menjadi dua macam. Yang pertama kiamat sugra dan yang kedua kiamat kubra. Kiamat sugra yaitu kiamat kecil yang terjadi, tanda-tanda kiamat yaitu kematian, kehancuran, bencana alam, musibah, kecelakaan. Nah, itu tanda-tanda kiamat sugra. Sedangkan kiamat kubra yaitu dengan kedatangannya sesuatu yang sangat luar biasa kejadiannya, seperti kejadian-kejadian yang akan merusak segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, penghancuran, pemusnahan dari segala makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ya, kiamat kubra dengan data seperti tanda-tandanya dengan kehadirannya Dajjal, kemudian kedatangan Nabi Allah Isa alaihi salam, kemudian dengan datangnya sesuatu yang sangat mengerikan, fitnah di akhir zaman. Kemudian ya, kejadian kiamat kubra sebagaimana digambarkan oleh di Quran surah Al-Qariyah ayat 4 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, Al-Qariyah, wa takunu jibalu ka ihnil manfus. Pada hari itu manusia seperti yang bertebangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surah Al-Qariyah ayat 4 sampai 5. Kemudian al-zalzalah iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ada apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Kiamat kubra digambarkan sebagai berikut. Malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama kali. Semuanya makhluk akan mati yang ada di dunia ini kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penjelasan di Quran surah Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi,
sangkakala itu, maka seketika mereka bangun bangkit dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Quran surah Az-Zumar ayat 68. Dan yang kedua, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan dan manusia seperti anai-anai berterbangan. Sebagaimana Quran surah Al-Muzammil ayat 18, as-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Kemudian proses perjalanan hidup manusia nanti di akhirat diawali dengan alam barzah, yaitu di alam kuburan, yaumul barzah, yang kita kenal dengan alam kuburan yang merupakan pintu gerbang yang menuju akhirat atau batas alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Beda, perhatikan ada sebuah cerita. Beda orang mukmin kafir di alam kubur. Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke kebunnya milik Bani Najjar, lalu mendengar suara hingga beliau khawatir. Beliau bertanya, siapa yang dikubur ini? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, Allahumma shalli wa barik alaihi, orang-orang yang mati pada masa jahiliyah. Beliau berkata, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa neraka dan fitnah Dajjal. Para sahabat merasa heran, lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, memang kenapa? Apa yang terjadi ya Rasul? Beliau menjawab, seorang mukmin jika telah diletakkan dalam kuburnya, maka seorang malaikat akan datang kepadanya serta berkata, apa yang kamu sembah? Jika Allah memberinya petunjuk, maka ia akan menjawabnya, aku menyembah Allah. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang kau katakan tentang pria ini Muhammad? Lalu ia menjawab, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Orang tersebut tidak ditanya kecuali pertanyaan tadi. Lalu ia dibawa menuju rumah yang disediakan untuknya di dalam neraka. Dikatakan kepadanya, lihatlah ini rumah yang semula disediakan untukmu di neraka, tapi Allah telah melindungi, memberimu rahmat, dan Allah menggantikan rumahmu di surga. Laki-laki mukmin pun itu berkata, biarkanlah aku mengabarkan berita baik ini kepada keluargaku di dunia. Lalu dikatakan kepadanya, tenangkanlah dirimu dan tinggallah di situ. Bila seorang kafir telah diletakkan dalam kuburnya, maka seorang malaikat akan datang kepadanya dan berkata, siapa yang kamu sembah? Ia lalu menjawab, aku tidak tahu. Lalu dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu tapi tidak mau membaca. Lalu malaikat berkata, apa yang kamu katakan tentang pria ini Muhammad? Ia lalu menjawab, aku mengatakan ia manusia biasa, bukan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu lalu memukulnya dengan palu besi antara dua telinganya hingga melolong dan menjadi kesakitan dengan jeritan yang dapat didengar oleh para semua makhluk kecuali jin dan manusia. Nauzubillah min zalik, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, lindungilah kami semua ya Allah dari siksa kubur yang sangat menyedihkan dan sangat pedih ya Allah. Kemudian yang kedua, setelah melewati kuburan alam barzah, yaitu yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya. Ya, peristiwa di mana hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Seluruh manusia ya berkumpul mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufiya fis-suri fa izahum min ajdasi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiupkanlah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Quran surah Yasin ayat 51. Karena kesombongannya sebagian orang tidak mempercaya tentang kejadian hari akhir. Nauzubillah min zalik. Orang-orang seperti ini nanti akan menyesal, tercengang, malu, lalu menunduk kepala mereka dengan lesu dan putus asa. Mereka merasa kebingungan dan sangat panik karena tidak pernah menduga hal semacam ini akan terjadi. Orang-orang yang ingkar semacam ini diibaratkan Allah SWT seperti belalang yang berterbangan ke sana kemari karena cemas, panik, bingung. Padahal mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan. Mereka panik seperti belalang yang berterbangan serta meloncat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Rasulullah SAW secara tegas menjelaskan,
dalam sebuah sabdanya, akhbarana Bahz bin Hakim an Nabi an jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bertanya kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari Rasulullah dari kakeknya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum mahsuruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhihim, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat, ada yang berjalan, berkendaraan, dan akan diseret di atas wajah kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian Yaumul Ba'ats, kemudian Yaumul Hasr atau Yaumul Mahsyar. Ya, dikumpulkannya di padang mahsyar. Percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan manusia ketika mereka di padang mahsyar?" Beliau menjawab, mereka tidak berpakaian sama sekali. Selanjutnya Aisyah bertanya, begitu juga dengan para wanita? Ya, begitu juga dengan para wanita. Aisyah melanjutkan bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka tidak merasa malu? Beliau menjawab, wahai Aisyah, perkara dan masalah yang mereka hadapi pada hari itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar saling pandang di antara sesama mereka. Masya Allah. Sumber kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Yaumul Mahsyar dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kubur, ya. Dan disinilah detik-detik manusia menunggu keputusan dari yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, pada Yaumul Mahsyar, manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik, seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman, beramal soleh, maka merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya orang yang berbuat jahat, yang kerusakan ketika hidup di dunia, akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh penyesalan. Penyesalan hanyalah tinggal penyesalan karena segala yang sudah terjadi. Kemudian bagaimana gambaran pada masa Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asraqatil ardu bi nuri rabbiha wa diyal kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Dan bumi pada mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan pada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Quran surah Az-Zumar ayat 69. Kemudian setelah di padang mahsyar, kemudian di Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Mizan artinya timbangan, sedangkan hisab adalah perhitungan. Jadi dua istilah ini, Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab, memiliki makna yang hampir sama maknanya. Yaumul Mizan, hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Sedangkan Yaumul Hisab, hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Pada hari perhitungan, amal manusia akan diperlihatkan kepadanya semua perbuatannya selama hidup di dunia. Ketika ia melihat amal baiknya, dia akan merasa senang. Sebaliknya ketika melihat amal buruknya, dia akan menyesal. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Ingatlah pada hari ketika jiwa mendapatkan balasan atau kebajikan yang telah dikerjakan di hadapan kepadanya, begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dikerjakan. Quran surah Ali Imran ayat 30. Kemudian setelah Yaumul Mizan dan Hisab, yaitu surga dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang maha adil, karena seluruh manusia akan diadili, seluruh amal baik buruknya manusia akan dapatkan balasannya. Tidak ada yang lolos dari keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga sebagai balasan amal baik. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya Allah, amin. Balasan yang memuaskan itu berupa surga yang dalam penuh kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun hum wazadun fi zalalin ala araikim muttaqihun lahum fiha faqiyatu wal hum ma yad'un. Salam qala min rabbir rahim.
Sesungguhnya penghuni surga pada itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangan berada di tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Surga itu mereka memperoleh buah-buahan. Di surga mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang saja mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam, semoga zaman salam pada Tuhan yang Maha Penyayang. Quran surah Yasin ayat 55 sampai 58. Kemudian neraka ada sebagai balasan amal buruk manusia. Setiap perbuatan buruk manusia akan menerima balasannya. Yang kecil, yang sedang, yang besar tetap ada balasannya. Laisa lahum ta'amun illa min dari' la isminu wa la yughni min ju'. Wujuh yawma idzin naimah. Selanjutnya, tidak ada makanan bagi mereka selain daripada pohon yang berduri, dan tidak ada yang menggemukkan dan tidak juga menghilangkan lapar. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi samumi wa hamim wa zillimi yahmum la baridi wa la karim. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas, air yang mendidih, nawan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Quran surah Al-Waqiah ayat 42 sampai 44. Mudah-mudahan ya, dari rangkaian peristiwa di akhirat ya, kita bisa memahaminya sebagai orang yang beriman dan yakin kedatangan hari akhir dengan mengisi kegiatan kita dengan amal-amal yang salih, amal-amal yang berpahala, amal-amal yang baik untuk diri kita menghadapi pengadilan yang sangat berat nanti di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita semua, amin. Mengampunkan dosa-dosa ayah dan ibu kita, amin. Mengampunkan dosa-dosa guru-guru kita semua, amin. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin. Dan kita dijauhkan dari siksa kubur, amin. Dijauh dari fitnah kubur, dari dan sebaliknya, mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan kubur, kelapangan kubur, dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang salih, para salihin, para syuhada, para nabi dan rasul, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Firdaus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, khususnya buat diri Bapak juga, mengintrospeksi diri Bapak juga, dan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi awal kita baik untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, memperbaiki ibadah kita, perbuatan amal ibadah kita. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.